Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Shahih Al-Bukhari Kitabul Azan, ya judul besarnya. Kitabul Azan ini ya dari azan waktu, itunya azan waktu-waktu sholat, kemudian tentang berjamaah, kemudian rangkaiannya bab-bab tentang kaifiyat sholat. Nah, sekarang ini sudah sampai ke bab ini ya, bab-bab tentang kaifiyat sholat. Yang terakhir bab 118-nya babu wad'il akufi ala rukabi fir ruku. Bab meletakkan, menempatkan telapak tangan pada lutut ketika ruku. Ini kemarin sudahnya penjelasannya. Jadi ini prakteknya gitu ya. Waktu ruku, karena pada asalnya nih ya, pada asalnya sebelum menempatkan tangan itu di lutut pada waktu ruku, nah sebelumnya syariatnya adalah dua telapak tangan itu dirapatkan, kemudian dijepit dengan kaki. Asalnya demikian gitu ya. Rasulullah melaksanakan demikian asalnya. Waktu ruku itu dua telapak tangannya dirapatkan, ditempelkan, nah kemudian dua telapak tangan ini dijepit dengan kaki, ya tepatnya itulah di lutut atau paha gitu ya. Nah, asalnya Rasulullah melaksanakan demikian. Ternyata itu salah satu kaifiyat yang dulu pernah disyariatkan oleh Allah untuk orang-orang Yahudi, Rasulullah menyebutnya. Ternyata ruku, ya sebutlahnya, ternyata rukunya orang Yahudi dulu caranya demikian. Ya, kemudian syariatnya diganti. Ya, menjadi seperti ini ya, waktu ruku itu telapak tangan itu di lutut, jari-jarinya dibuka lebar, kemudian dicengkramkan. Dan ini tangannya lurus gitu ya, tangannya ini lurus gitu, jangan bengkok. Jadi bab sekarang nih ya, dan bab sekarang ini nih bab 119 120. Nah ini tentang lurusnya tulang punggung ketika ruku. Jadi tulang punggungnya itu lurus, tidak boleh melengkung ya, tulang punggungnya tidak boleh melengkung. Tulang punggungnya lurus. Nah, tangannya juga ini lurus. Telapak tangannya digenggamkan ke lutut, ya dicengkramkan ya, jarinya dibuka lebar, dicengkramkan ke lutut. Nah, tangannya ini lurus. Nah, nanti tangannya lurus, tulang punggungnya juga lurus, bahkan kepalanya juga lurus. Tulang punggungnya itu lurus, nah kepalanya jangan mendongak atau menunduk gitu ya. Tulang punggungnya lurus, nah dengan kepalanya juga ini lurus. Nah, yang kemarin bab ini meletakkan telapak tangan di lutut ketika ruku. Kurang lebih prakteknya demikian ya, seperti barusan. Telapak tangan ini gitu di lutut, dan dengan jari-jari dibuka lebar lalu dicengkramkan ke lutut. Nah, ini tangannya lurus gitulah ya. Nah, itu bab yang kemarin ya, babu wad'il akufi ala rukabi fir ruku. Nah, bab meletakkan telapak tangan di lutut ketika ruku. Nah, bab sekarang nih, bab berikutnya bab 119. Babun idza lam yutimmar ruku. Alah, ini membohor ininya, judulnya seperti ini nih. Babun idza lam yutimmar ruku. Bab jika tidak menyempurnakan ruku. Ini kalimat aduh, kalau dalam bahasa Arab itu jumlah syartiyah namanya.
kita ini dikenal dengan bentuk kalimat syaratnya, jika begini 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 maka, itulah hanya jika titik maka. Artinya kalau ada jika syarat, nah berarti ada jawabnya. Jika begini begini maka apa gitu selanjutnya. Nah ini Imam Bukhari ini judulnya dimulai dengan kata iza lam yutim ruku, bab jika tidak menyempurnakan ruku, tapi tidak ada lanjutannya. Ya maka apa gitu ya, kalau demikian maka, nah judulnya demikian ya Imam Bukhari. Ya itu Imam Bukhari itu ngajar, Imam Bukhari nya mengajar, menuntun, membimbing gitu tah. Imam Bukhari mah kepada pembacanya yang ternyata wah sangat sulit gitunya untuk diikuti. Itu Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari itu sangat sulit untuk diikuti, berat gitunya, luar biasa, sangat dalamnya pemahaman dan fikihnya sebutannya. Nah judulnya dulunya demikian barusannya, bab jika tidak menyempurnakan ruku. Hadisnya dulu nih. Di dalam bab ini hadisnya hanya ada satu, juga pendek nih hadisnya nih ya. Nah hadisnya Zaid bin Wahab qala an Zaid bin Wahbin qala ro'a Hudzaifatu rajulan la yutimur ruku'a was sujuda qala ma shallaita walau mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya, cukup pendek nih. Dari Zaid bin Wahab, ia berkata, Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki, ya melihat seseorang la yutimur ruku'a walas sujud, seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah ini judulnya kan tadi Imam Bukhari itu demikian judulnya, bab jika tidak menyempurnakan ruku. Nah sudah sampai di situ judul Imam Bukhari. Nah hadisnya seperti ini nih. Zaid bin Wahab berkata, Hudzaifah, ya semoga Allah meridhoinya, melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Qala, nah Hudzaifah mengatakan, ini Hudzaifah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, ia mengatakan, ma shallaita, kamu itu tidak sholat. Ini Hudzaifahnya mengatakan seperti ini, ma shallaita, kamu itu tidak sholat. Walau mutta, jika kamu mati dengan cara ruku dan sujud, ya karena yang disebut di sini ruku dan sujud sih ya. Meskipun ya menggambarkan ruku dan sujud di sini menggambarkan ya sholat secara keseluruhan. Walau mutta, kalau kamu mati dengan kondisi yang seperti disebutkan tadinya, apabila sholat dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Apabila kamu mati mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kamu mati bukan, atau kamu mati di atas, ini terjemah harfiahnya nih ya, mutta ala ghairil fitrati, kamu mati bukan di atas fitrah. Fitrah di sini adalah agama. Kamu tidak mati, kamu mati bukan di atas fitrah agama yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan, yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini sangat keras nih ya, Hudzaifah nih tentang hal ini.
Nah, ini dulu nih kita pasti terkait sebetulnya dengan tentang sepasang sihnya ruku dan sujud ini sepasang nih. Di sini juga yang disebut dua, ruku dan sujud. Nah, sekarang hadis lain nih yang juga menyebut-nyebut tentang dua hal ini, tentang ruku dan sujud. Yang pertama, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa kamu tahu yang disebut pencuri di dalam sholat? Yang para sahabat balik bertanya, apa ada? Atau yang seperti apa gitunya yang disebut pencuri di dalam sholat? Kalau katakanlah dalam pikiran para sahabat ya mencuri itu kan mengambil gitu kan. Mencuri itu kan mengambil barang orang lain lah, milik orang lain. Nah, Rasulullah ini pertanyaannya, apa kalian tahu yang disebut dengan pencuri di dalam sholat? Nah, para sahabat ya tidak tahu ya. Kemudian balik bertanya, yang seperti apa yang dimaksud dengan pencuri di dalam sholat? Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang seperti ini nih. Ini ada sangat eratnya kaitannya dengan hadis yang ini nih. Yang disebut dengan pencuri di dalam sholat itu adalah yang tidak meluruskan nih, yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Satunya berarti wah amat sangat buruk gitulah. Karena Rasulullah menyebutnya pencuri ini di dalam sholat. Sangat buruk ya, dengan sebutan demikian, yaitu orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku dan sujud. Kalau ini lebih umum ini nih, yang sekarang ini hadisnya lebih umum, bukan hanya soal tulang punggungnya. Di sini la yutimmu, tidak menyempurnakan ruku ini secara keseluruhan. Dan termasuk yang bab sebelumnya gitu kan, tangannya, telapak tangannya di mana waktu ruku? Nah, karena di semua posisi ya, di semua posisi sholat itu ada hadis-hadis yang menerangkan tangan itu di mana. Ya misalnya kan waktu qiyam ya, kemarinnya waktu qiyam yaitu berdiri ketika membaca Fatihah, tangan di mana? Ada hadisnya. Waktu duduk di antara dua sujud, tangan di mana? Waktu duduk tahiyat, tangan di mana? Waktu sujud, tangan di mana? Itu disebutkan, dijelaskan posisinya di mana. Nah, termasuk ini yang bab kemarin, waktu ruku tangan di mana? Yaitu di lutut. Nah, termasuk berarti kan, pokoknya termasuk semua unsur yang di sini disebutnya yutimur ruku was sujud, menyempurnakan ruku dan sujud. Dan dari dua posisi tersebut, unsur terbesarnya nih, anggaplah gitulah ya, karena kan berarti banyak unsurnya ya, yang disebut sempurnanya ruku, sempurnanya sujud. Dan unsur terbesarnya itu adalah lurusnya tulang punggung pada waktu ruku dan sujud. Itu unsur terbesarnya, lurusnya tulang punggung waktu ruku dan sujud. Nah, hingga sampai ada hadis seperti barusan ya, Rasulullah menyebutnya pencuri di dalam sholat. Nah, kemudian satu hal lagi ya, orang yang sedang sholat itu kan orang yang sedang menghadap Allah dan ngobrol, menghadap Allah kemudian dialog gitunya. Orang yang sedang sholat itu adalah orang yang menghadap Allah kemudian ngobrol. Jadi selama sholat itu kan, seseorang ketika sedang sholat itu hakikatnya sebetulnya dia itu sedang ngobrol, berdialog dengan Allah. Nah, ternyata kan di dalam sholat itu kan ada posisi-posisi yang tadinya ada qiyam, berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tahiyat.
Nah, dari semua posisi di dalam qiyam ini dua yang disebutnya seperti di sini juga ruku dan sujud. Tadi yang Rasulullah menyebutkan pencuri di dalam sholat, yaitu terkait dengan ruku dan sujud. Nah, karenanya dari dua posisi ini, kalau seseorang itu ketika memulai sholat sambil berdiri, kemudian ruku itu kan membungkuk. Nah, posisi ini ya maknanya posisi ini membungkuk ini artinya meskipun sejak awal ketika seseorang mau memulainya, ketika seseorang mau memulai sholat itu kan rasa merendah diri di hadapan Allahnya harus muncul. Datang mau sholat itu artinya kan seolah-olah kita ini ilustrasi saja, anggaplah begini ya, ini Allah nih, kita datang, kita mau sholat gitulah, kita datang menghadap Allah. Nah, ketika sejak datang mau menghadap Allahnya itu rasa merendah diri itu ya di hadapan Allahnya itu harus muncul. Artinya mengerjakan sholat itu sejak dari awal sebetulnya, sejak betul posisinya berdiri, berdialog, ngobrol dengan Allah, tapi di dalam dirinya itu ada rasa merendah di hadapan Allah. Nah, rasa merendah di hadapan Allah ini kemudian lebih merendah lagi ketika membungkuk ruku di hadapan Allah. Nah, maka posisi ini ininya sing bener cik Allah teh sing bener teh membungkuk teh betul ini merendah lebih artinya betul ini lebih merendah diri lagi kepada Allah karena asalnya dari posisi berdiri. Meskipun sejak awalnya rasa merendah diri itu di hadapan Allah itu wajib. Apalagi nih ketika membungkuk, nah itu lebih merendahkan diri lagi di hadapan Allah. Apalagi sujud, nah paling sujud itunya posisi paling merendahkan diri itu di hadapan Allah. Jadi ini dua posisi ini ya yang disebut-sebut oleh Rasulullah, ini dua posisi yang karena mau katakannya saya mau membungkuk, saya mau sujud di hadapan Allah untuk lebih menunjukkan lagi rasa merendah dirinya di hadapan Allah. Sing bener atuh pun gitu mah. Berarti sok sing bener atuh rukunya, yang benar sujudnya. Ini dari Hudzaifah kan kalimatnya sampai seperti ini Hudzaifah. Tadi kan hadisnya Hudzaifah melihat seseorang yang tidak sempurna, lam yutimma ruku awas sujud, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Itu dari yang terlihat kan, bukan dari yang terdengar. Artinya bukan soal bacaan. Hudzaifah melihat orang yang tidak menyempurnakannya, rojulan la yutimur ruku awas sujud. Hudzaifah bilang apa? Ma sholaita, kamu sama dengan tidak sholat. Ini nggak ada arti lain nih ya. Ma sholaita artinya kamu tidak sholat. Artinya iya sholatnya dikerjakan tapi sama dengan tidak. Yang menjadi masalah apa? Ruku dan sujud nih yang disebut di sini. Ma sholaita, kamu tidak sholat. Lau mutta, jika kamu mati, artinya dengan sholat ya dikerjakan, tapi dengan cara yang demikian. Jika kamu mati dengan cara sholat seperti itu, mutta ala ghairil fitratilati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kamu mati bukan di atas fitrah atau agama yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keras nih ya Hudzaifah nih tentang ini posisi ruku dan sujud. Dan juga kan terkaitnya dengan Rasulullah saja menyebut demikian tadi. Itu hanya satu hal. Tentang ruku dan sujudnya yang Rasulullah menyebut pencuri di dalam sholat, bukan ruku secara keseluruhan, tapi hanya soal tidak lurus tulang punggungnya waktu ruku dan sujud. Disebutnya
Rasulullah menyebutnya itunya pencuri di dalam sholat. Nah maknanya kurang lebih demikian ya. Orang yang sedang sholat itu kan, itu berdasarkan hadisnya, berdasarkan sabda Nabi, iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jika seseorang sedang sholat, itu hakikatnya dia itu sedang berdialog, sedang ngobrol dengan Allah. Kalau ngobrol dengan Allah harus bagaimana? Tunjukkan gitu kan, rasa merendah diri di hadapan Allah itu wajib. Apalagi ininya terkait juga dengan dengan makna tersebut. Disebutnya itu dalam dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabur Riqaq gitu kan, Imam Bukhari membahas tentang kelembutan hati. Kelembutan hati di sini dalam arti tidak seperti orang kafir yang hatinya keras. Kelembutan hati di sini artinya kalau memiliki kelembutan hati, nantinya hatinya itu mudah terbuka. Sehingga hidayah itu mudah masuk ke dalam hati karena hatinya terbukanya. Ini kelembutan hati itu demikian maksudnya ya. Memiliki kelembutan hati sehingga hatinya itu terbuka, maka hidayah itu akan mudah masuk. Kalau sudah demikian, maka bisa benar-benar untuk taat kepada Allah. Orang kafir ada nggak yang taat kepada Allah? Nggak ada, karena hati mereka keras. Orang kafir itu orang-orang yang keras hatinya, sehingga mana ada mereka taat kepada Allah. Orang kafir itu tidak memiliki kelembutan hati. Nah, Imam Bukhari membahas gitu, mengkaji di dalam kitab Sahihnya itu tentang kelembutan itu, maksudnya demikian. Nah, di dalam salah satu babnya tentang kelembutan hati ini, Imam Bukhari membuat judulnya adalah Al-Khaufu Minallah, takut kepada Allah. Ternyata dalam kajiannya di antaranya yang saya ingat, takut kepada Allah itu memang wajib hukumnya, karena ada ayat-ayat yang memerintahkan demikian. Takutlah kalian kepada Allah, itu ada beberapa ayat. Sementara perintah itu berarti kan wajib kan, perintah dari Allah itu berarti wajib, itu takut kepada Allah itu wajib. Dan kalau seseorang itu takut kepada Allah karena diperintah oleh Allah untuk takut kepada Allah, maka katakanlahnya seseorang itu takut kepada Allah karena Allah memerintahkan demikian. Artinya ada rasa takut di dalam diri ini, oleh Allah diberi pahala. Ada rasa takutnya di dalam hati kita itu berpahala, karena memang Allah memerintah gitunya manusia itu untuk takut kepada Allah. Nah, maka kalau yang tadinya disebutnya ini beragam juga, bukan hanya satu hal. Artinya ketika seseorang mau mengerjakan sholat itu harus disertai dengan rasa takut kepada Allahnya. Iya, ada rasa merendah dirinya atau tawadunya, bahasa Arab nama. Rasa tawadu, merendah diri kepada Allahnya. Iya, dan banyak halnya. Nah, dalam kaifiat sholat tersebut, ada ruku dan sujud. Nah, ruku dan sujud itunya untuk menunjukkan gitulah, untuk menunjukkan kepada Allah betul-betul merendah diri. Asalnya berdiri kemudian membungkuk, kan membungkuknya di hadapan Allah. Apalagi sujud itulah posisi paling merendah diri seorang hamba di hadapan Allah. Nah, maka tuntutannya terkait dengan bab yang sekarang, maka sempurnakanlah posisi
ruku dan sujud, karena itu sedang menunjukkan katakannya maknanya kan sedang menunjukkan kepada Allah itu bahwa kita itu betul-betul merendah dan dengan rasa takut sedemikian besar gitu kepada Allah. Bahkan rasa takutnya itu sudah diberi pahala oleh Allah. Nah, kemudian satu lagi ininya yang saya ingat nih yang terkait dengan bab ruku dan sujud. Sebelum memulai sholat berjamaah, Rasulullah SAW itu kalau ada yang perlu disampaikan, beliau sampaikan dulu. Misalnya terkait dengan sempurna. Imam Bukhari menyebutnya juga dengan sempurnanya saf berjamaah. Nah, Rasulullah SAW itu menyampaikan dulu untuk ini tercapainya gitunya kesempurnaan saf dalam berjamaah. Rasulullah SAW kan menyampaikan istawu atau sawu sufu fakum. Kalau di Masjidil Haram sekarang masih itu berlaku. Imamnya itu sebelum sholatnya sawo segente sawu luruskan saf kalian. Nah, kemudian entah sudah atau belum ya di hadis yang ini nih, sebelum memulai sholat Rasulullah SAW kan menyampaikan juga nih tentang hal ini. Kurang lebih seperti inilah maknanya kalau nggak salah. Kalau dalam bahasa kitanya, kerjakan dengan benar. Yang sholat itu kerjakan dengan benar. Karena aku bisa melihat ruku, sujud dan khusyuk kalian melalui punggungku. Nah, di situ yang disebut ruku, sujud. Ya, kerjakan dengan benar itu sholat itu karena aku bisa melihat. Padahal kan Rasulullah SAW kan sebagai imam kan menghadapnya ke depan kan ke arah kiblat. Para sahabat makmum di belakang. Tapi Rasulullah SAW-nya dalam satu kesempatannya tidak setiap kali mau sholat demikian. Dah sahabat masa kali ngerti ya tuh. Beraku ngerek sholat sawo ayo. Para sahabat mah sekali juga paham mereka itunya. Kerjakan dengan benar sholat itu karena aku bisa melihat. Ruku ini yang disebut di hadisnya ya. Sudah kalau nggak salahnya bab naon ta. Aku bisa melihat ruku, sujud dan khusyuk kalian di dalam sholat. Bab khusyuk, kalau nggak salah bab khusyuk di dalam sholatnya di awal. Nah, ini 3 nih yang disebut. Coba kita perhatikan. Aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian dan khusyuk kalian. Khusyuk itu apa? Kalau Rasulullah bisa melihat, khusyuk itu sesuatu yang nampak nggak? Karena kan Rasulullah SAW kan menyabdakannya demikian. Aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, dan khusyuk kalian. Kalau ruku bisa terlihat nggak? Berarti kan soal posisinya kan yang dimaksud. Kerjakan dengan benar ruku kalian. Kerjakan dengan benar sujud kalian. Kerjakan dengan benar khusyuk kalian. Sebetulnya hadis ini menunjukkan, makanya ini kan hadis itu di dalam bab khusyuknya. Kalau khusyuk tidaknya sholat seseorang bisa terlihat nggak? Kalau rukunya jelas terlihat kan, seperti di sini juga kan Hudzaifah melihat orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, kalau khusyuknya terlihat nggak? Kayak orang buka deui atuh grab hadis nu bieu teh di dalam bab khusyuk di dieu teh. Bab mana atuh mulai nanti bentar nih ya lebar tah hadisnya. Bab mana nih? Nah, bab ke-88 ternyata sudah cukup jauh. Sekarang bab 119. Babul khusyu'i fis sholat, judulnya bab khusyuk di dalam sholat. Nah, hadisnya Rasulullah SAW bersabda,
hal tarawna kiblati hahuna, tidakkah kalian melihat kiblatku di arah sana? Artinya Rasulullahnya menunjuk ke kiblat. Tidakkah kalian melihat kiblatku di arah sana? Wallahi, demi Allah, ma yakhfa alayya, tidaklah tersembunyi dariku. Artinya Rasulullah tahu maksudnya kan ya. Tidak tersembunyi dariku ruku kalian, wala khusyu'ukum, dan juga khusyuk kalian. Tidak tersembunyi dariku ruku dan khusyuk, nih di hadis ini yang disebut. Wa innila arakum wara'a zuhri, aku bisa melihat salat kalian melalui punggungku. Satu lagi ini hadis di bab khusyuk nih ya. Ini bab khusyuk nih, hadis yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, akimur ruku'a was sujud, nih dua. Apa bahasanya kitanya? Tegakkan, tegak mah berdiri sihnya. Natunya sempurnakanlah gitunya. Sempurnakanlah ruku dan sujud kalian. Fa wallahi inni la arakum mim ba'di, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar bisa melihat kalian min ba'di zuhri, nya melalui punggungku, iza roka'tum wasajadtum, ketika kalian sedang ruku dan sujud. Ini dua nih disebut-sebut ruku sujud nih. Nah, karena tadilah gitunya maknanya orang ruku itu artinya dia lebih merendah lagi di hadapan Allah. Padahal ketika mau, anggaplah ketika mau mengerjakan sholat itu juga sudah membawa rasa merendah diri di hadapan Allah, makanya mau mengerjakan sholat. Dimulai dengan posisi berdiri, ya dalam posisi berdiri, tapi kan rasa di dalam hatinya itu merendah diri kepada Allah. Begitu ruku, nah untuk lebih menunjukkan rasa merendah dirinya. Sujud juga demikian. Ini dua posisi ininya yang maknanya demikian, tuntutannya seperti ini. Hudzaifah di sini keras, luar biasa. Ketika dia melihatnya orang yang sedang ruku, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, Hudzaifah mengatakan, ma selaita, kamu itu sama dengan tidak sholat. Nah, termasuk masalah yang tadinya bukan soal, bukan hanya tulang punggungnya. Ini tadi yang di mana tangan ini ketika ruku itu kan termasuk masalah ruku. Termasuk kan unsur-unsur yang menyempurnakan ruku. Yang tadi nih, karena kan kita sering ya mendengar khusyuk. Kita sering mendengar khusyuk, sering juga ada orang yang mengatakan, saya juga sering ya dapat pertanyaan, bagaimana ya saya ini kalau sholat ini suka nggak khusyuk, sedang sholat itu ingat anu. Nah ternyata khusyuk menurut mereka yang demikian, berarti bagaimana ya saya ini kalau sholat itu suka nggak khusyuk, ketika sholat itu ingat anu, ingat apa, banyak yang demikian ternyata. Padahal hadis ini menunjukkan, kerjakan dengan benar, karena aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, dan khusyuk kalian. Kalau ruku seseorang bisa terlihat nggak? Hudzaifah saja bisa kan? Kan Hudzaifah melihat seseorang, artinya Hudzaifah melihat rukunya seseorang dan dia menilai ini tidak sempurna nih rukunya. Hudzaifah melihat sujudnya seseorang sujud dan Hudzaifah menilai ini tidak sempurna nih sujudnya. Ternyata Rasulullah menambah bukan hanya ruku sujudnya, tuntutan Rasulullahnya yang tadi kerjakan dengan benar karena aku bisa melihat ruku kalian, khusyuk sujud dan khusyuk. Nah pertanyaannya, kalau ruku seseorang bisa terlihat oleh orang lain, Hudzaifah contohnya, sujud seseorang bisa terlihat oleh orang lain, dalam arti sempurna tidaknya kan ketahuan. Tapi Rasulullah di hadis tadi menyebutkan aku bisa melihat khusyuk kalian. Jadi khusyuk itu apa?
Ya khusyuk itu apa gitu ya. Nah di dalam bab yang tadinya bab ke-88 Imam Bukhari itu kan judulnya Babul Khusyu'i fis Sholat. Ternyata khusyuk itu sama dengan kaifiyat sholat. Makanya Rasulullah menyabdakan seperti ini, aku bisa melihat kaifiyat sholat kalian seperti apa. Dan di antara semua kaifiyat sholat itu Rasulullah menyebut dua yang terpenting, yaitu ruku dan sujud. Ini kalau dalam bahasa Arab ini atful am alal khos. Alah, ya kedua lah bahasa Arab begitu tah. Ruku, sujud, khusyuk. Jadi ruku, aku bisa melihat ruku kalian, aku bisa melihat sujud kalian, terakhir dan aku melihat kaifiyat sholat kalian secara keseluruhan seperti apa. Itulah makna khusyuk. Orang yang khusyuk itu artinya orang yang kaifiyat sholatnya itu persis, artinya ya seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan memang beliau kan menuntut demikian kan. Nah, di sini kan hadis populer kan yang solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat. Itulah yang disebut khusyuk. Rasulullah menyebut aku bisa melihat ruku kalian, Hudzaifah juga bisa. Aku bisa melihat sujud kalian, Hudzaifah juga bisa. Dan Hudzaifah juga bisa melihat khusyuk tidaknya sholat seseorang. Karena khusyuk ini, nah ini yang disebut atful am alal khos itu ya. Kurang balikin lah. Yang ini nih ayat ini ayat Quran sih ya, contohnya yang ini Al-Baqarah seberapa teh anu ieu teh hafizu ala sholawati was sholatil wusto, peliharalah sholat wajib itu dan sholat asar. Nah kalau ini terbalik, Rasulullah ayatnya anu suratan ayatna atuh bieu teh Al-Baqarah 208 gitu. Sebentar nih. Biar apa namanya? Ini kan sudah agak lamanya bab khusyuk di dalam sholat nih bab 88, sekarang bab 119. Kita ulanglah sekedar juga untuk mengingatkan gitu ya. 238 bukan 208. 208 mun eta teh mun teu salah mah anu udkhulu fi silmi kafah. Ini 238 hafizu ala sholawati was sholatil wusto, itu redaksi ayatnya. Peliharalah, jagalah, tegakkanlah sholat wajib. Dengan menyebut demikian sholat asar termasuk gak? Ya pasti kan. Jadi sholat asar itu sudah ada sebetulnya dengan perintah demikian. Peliharalah, jagalah, tegakkanlah sholat wajibnya asar pasti sudah ada di dalamnya. Tapi kemudian disebut lagi di depannya was sholatil wusto, peliharalah sholat wajib dan sholat wusto. Sholat wusto itu ternyata asar. Nah ini makna secara bahasa berarti wa sholatil wusto. Wawu di sini ini kata sambung. Sholat wajib dan sholat asar. Padahal tanpa disebut kemudian juga asar sudah ada di dalamnya. Nah, berarti ini disebutnya mengatapkan yang khusus kepada yang umum. Asar kan khusus, sholat asar mah khusus ya, sholat asar. Tapi lalu disebut sholat wajib kan umum. Ya, ada zuhur, ada asar, ada maghrib di dalamnya. Nah, secara bahasanya dalam bahasa Arab itu ada demikian. Tentu ada maknanya. Mengapa sholat asar ini dimunculkan secara khusus? Padahal tadi disebut peliharalah sholat wajib kan sudah terbawa. Ternyata maknanya adalah terutama sholat asar. Peliharalah, jagalah
sholat wajib, terutama sholat asar. Karena sholat asar ini adalah sholat terpenting, amal paling bernilai dibanding dengan sesama sholat wajib juga. Sholat asar ini paling tinggi nilainya, paling penting nih sholat asar, rajana lah gitu, ini rajanya sholat. Kalau perintahnya peliharalah sholat wajib, ya kan semuanya juga terbawa sebetulnya, semuanya juga diperintah, terutama sholat asar dengan keutamaan wah luar biasa. Ternyata banyaknya keutamaan tentang sholat asar. Ulah sholat asar bungkul atuh di awal waktu gitu tah, sholat asar di awal waktu. Nah ini yang terutama. Nah kalau yang ini kebalikan, ruku, sujud, khusyuk ini kan kaifiat sholat seluruhnya dari takbir sampai salam. Kalau ini Rasulullah menyebut yang khususnya dulu. Kerjakan dengan benar ruku, sujud, dan kaifiat sholat seluruhnya. Ini sudah agak lama kan pembahasannya. Jadi yang disebut orang yang sholatnya khusyuk itu yang seperti apa? Orang yang kaifiatnya sholat, kaifiat sholatnya sama dengan yang dikerjakan, sebutnya diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sahabat itu sudah ada yang menyatakan demikian. Abu Hurairah mengatakan, akulah orang yang sholatnya paling persis sholat Rasulullah. Dan yang demikian itu bukan hanya sahabat, apalagi hanya bukan hanya Abu Hurairah yang berhak mengatakan demikian, bukan hanya para sahabat yang mengatakan demikian, semua umat Rasulullah itu harus berani mengatakan demikian. Akulah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah, karena tuntutannya demikian. Nah itulah yang disebut dengan khusyuk. Nah di hadis yang ininya di bab khusyuk, aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, dan khusyuk kalian. Ternyata khusyuk ini kan kaifiat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan sebelumnya, aku bisa melihat ruku kalian. Ya pasti bisa, karena ruku itu kan kaifiat, pekerjaan jasad, badan. Ya terlihatlah orang sedang ruku seperti apa. Sujud juga sama, bisa terlihat. Makanya kan di hadis yang bab 119 ini, jangankan Nabi, Huzaifah juga bisa melihat orang lain ruku. Huzaifah juga bisa melihat seseorang sujud. Dan Huzaifah juga bisa melihat khusyuknya seseorang di dalam sholat, yaitu bagaimana pelaksanaan kaifiat secara keseluruhan. Tetapi yang saya maksudnya dari hadis tadinya sekalian selainnya sekalian ya mengulang, mengingat kembali lah tentang, karena ini masih saja jadi pertanyaan, apa sih yang disebut khusyuk di dalam sholat? Nah, ternyata yang disebut khusyuk di dalam sholat itu adalah kaifiatnya. Orang yang khusyuk sholatnya yaitu orang yang kaifiat sholatnya itu benar, seperti Rasulullah di hadis tadi kurang lebih demikian lahnya, kerjakan dengan benar karena aku bisa melihat ruku, sujud, dan sholat kalian secara keseluruhan. Nah maknanya jadi demikian, ya, aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, dan sholat kalian secara keseluruhan melalui punggungku. Nah, ternyata makna khusyuk itu demikian. Nah, adapunnya saya kaitkan gitu ke bab tentang khusyuk karena hadisnya di dalam hadis di bab khusyuk yang barusannya di bab ke-88 ada dua hadisnya Rasulullah menyebut-nyebut tentang tetap ini dua nih, ruku dan sujud. Jadi hadis yang kedua Rasulullah menyabdakan aqimur ruku'a was sujud, sempurnakanlah ruku dan sujud kalian, demi Allah aku bisa melihat sholat kalian.
Nah kalau di hadis yang pertama Rasulullah menyebutnya ruku dan khusyuk. Nah kalau khusyuk ternyata kaifiat sholat secara keseluruhan. Jadi bukan karena malah sekalian mengulangnya, karena ini masih saja jadi pertanyaan. Seperti yang tadinya, bagaimana ya saya ini kalau sholat itu suka tidak khusyuk. Ini pengakuannya demikian ya. Ada yang pengakuan dosa berannya itu kudu mayar sih. Pengakuan dosa. Kudu mayar pengakuan dosa. Bagaimana ya saya sholat itu suka tidak khusyuk. Kalau sedang sholat itu suka ingat ini, ingat itu, ingat apa, itulahnya. Artinya orang itu memahami khusyuk itu kalau ketika sholat tidak ingat masalah apapun, hal-hal apapun di luar sholat. Nah menurutnya kalau khusyuk itu seperti itu, berarti tidak ingat apapun hal-hal di luar sholat. Ya dengan pengakuannya demikian. Padahal kita lihat contohnya, Rasulullah SAW itu ketika sholat pernah terganggu oleh tirai. Ya pernah terganggu oleh tirai. Jadi di dekat tempat sholatnya itu ada tirai yang bergambar. Itu tirai pintu rumah beliau gitunya, pintu rumahnya gitu antara rumah beliau dan raudhah tempat beliau menjadi imam. Nah, pintu rumahnya itu ditutup dengan tirai. Rasulullah sholat, ya katakanlah tirai di samping Rasulullah, tetap saja terlihat, bukan sengaja melihat tirai. Dan tirai itu dipasang gitunya oleh dipasangkan oleh Aisyah. Ada yang memberi, memang yang memberinya itu untuknya itu tirai rumahnya. Jadi pasangkan oleh Aisyah. Ternyata sepanjang Rasulullah mengatakan seperti ini, singkirkan tirai tersebut, ganti gitulah hanya, singkirkan tirainya, ganti dengan yang lain. Karena fa inna nateh la tazalu suratahu tusawwironi fis sholat. Karena itu gambarnya itunya terus menerus mengganggu aku sepanjang aku sholat. Terganggu nggak Rasulullah SAW pikirannya? Kan pikirannya ke tirai berarti kan. Rasulullah mengatakan demikian. Ini gambarnya terus menerus mengganggu aku selama aku sholat. Nah, pertanyaannya, khusyuk nggak sholat Rasulullah? Kalau Rasulullah tidak khusyuk, mana ada orang yang bisa? Rasulullah saja nggak sanggup, kan logikanya demikian. Kalau Rasulullah sudah dikatakan tidak khusyuk sholatnya, apalagi yang lain. Kemudian contoh satu lagi, Rasulullah SAW kan ini terkenal nih hadisnya nih, populer nih. Pernah sholat sambil menggendong cucunya, dua lagi, Hasan dan Husainnya, Hasan dan Husain. Sholatnya sambil menggendong cucunya. Ketika berdiri, dalam posisi berdiri, Hasan dan Husain itu dipangku oleh Rasulullah SAW. Ketika mau ruku, letakkan dulu, kemudian ruku. Apa anak-anak kalau diletakkan diam? Yang di doi budak tuh bahan tuh ke abah kan beda ke abahna berenang ke Rasulullah teh berenang ke akina. Kemudian ketika sujudnya ruku i'tidal gitu, ketika hendak ruku Rasulullah meletakkan dulu Hasan dan Husain, kemudian ruku i'tidal, kemudian sujud. Apa anak-anak ini diam? Tulin ge budak cicing mah ditarekan tar Rasulullah teh disangkanya hayu urang kukudaan suatu naranek. Itulah anak-anak. Terganggu enggak konsentrasi Rasulullah? Tapi dalam kondisi seperti itu pun ruku Rasulullah bagaimana? Pasti sempurna kan? Letakkan dulu kan? Ruku pasti sempurna rukunya. Kemudian ketika sujud, meskipun cucu-cucunya, katakanlahnya anak ini Hasan dan Husainnya, kita bayangkan namanya anak-anak. Ketika Rasulullah sujud, naiklah katakan, tetap posisi sujud Rasul itu gak akan terganggu, khusyuk salat Rasulullah.
Kemudian kalau soal misalnya lupa ini rakaat ke-1, kedua, itu pasti terjadi kan pada siapapun. Atau ketika sholat tadi malah ingat masalah yang lain, yang sebelum sholat itu lupa gitu ya, begitu sholat baru mulai jol ingat teh, sepanjang sholat itu kan pikiran ke sana. Rasulullah juga pernah harusnya sholat zuhur 4 rakaat cuma 2 rakaat. Sampai para sahabat bingung kenapa ini zuhur jadi 2. Kalau apa ini dikosor gitunya, kalau dikosor ini kan sholat di Masjid Nabawi, tidak sedang safar. Atau Rasulullah lupa. Karena waktu itu Rasulullah pun gitunya setelah sholat zuhurnya, ini sholat zuhurnya. Asar juga pernah kejadiannya, jadi bukan hanya 1 kali. Selesai sholat zuhur 2 rakaat nih sebetulnya. Rasulullah seperti biasanya sholat rawatibnya itu beliau kerjakan di rumah. Para sahabat yang bingung kemudian mereka berbicara satu sama lain. Tadi sholat berapa rakaat? 2 ya? Iya 2. Ini kenapa 2-nya? Apa ini dikosor? Atau Rasulullah lupa? Kemudian tapi nggak ada yang berani gitu, nggak ada yang beraninya untuk coba tanyakan kepada Rasulullah. Kemudian mereka sepakatlah menunjuk seseorang yang wanter, bahasa Sunda nama wanter, bahasa Inggris nama wanted sih. Ini tanyakan kepada Rasulullah, siapa namanya saya lupa lagi, dia ini punya julukan Dzul Yadain. Nah dia kemudian menemui Rasulullah yang sudah masuk ke rumahnya. Rasulullah tadi itu sholat 2 rakaat. Apa memang dikosor atau lupa? Ternyata Rasulullah itu bersikeras, enggak 2 rakaat, 4. Rasulullah lupa mungkin tadi 2, enggak 4. Rasulullah tidak merasa kalau misalnya lupa, oh iya ya tadi 2, berarti lupa kan, kemudian ingat kan. Rasulullah tidak, 4 tadi bukan 2. Rasulullah tadi itu baru 2, 4. Nah, ayo tah orang ke masjid. Nah, Rasulullah masuk lagi, ingin dikonfirmasi. Rasulullah bertanya kan kepada makmum semuanya, benar seperti kata Zulyadin ini tadi sholat 2? Iya Rasulullah. Geningan, ayo tambahan dulu itu 2. Kemudian berjamaah lagi, menambah 2 rakaat. Karena kan kurang 2. Berjamaah lagi, menambah 2 rakaat. Setelah itu kemudian semuanya sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya juga berjamaah diimami oleh Rasulullah. Nah Rasulullah juga pernah lupa seperti itu, khusyuk nggak? Jangan berani-berani mengatakan sholat Rasulullah tidak khusyuk. Oh anianan kita nyebut sholat Rasulullah itu khusyuk. Karena kalau logikanya begini, kalau Rasulullah saja sudah tidak khusyuk, apalagi yang lainnya. Nah, makanya yang dimaksud dengan khusyuk itu apa? Khusyuk itu soal kaifiyatnya yang benar dan sempurna. Itulah sholat yang khusyuk. Makanya tuntutannya di sini keras nih ya, tentang khususnya 2 posisi, yaitu ruku dan sujud. Ini Hudzaifah sampai mengatakan seperti ini. Siapa tadi teh Zaid bin Wahab tanya di hadisnya yang tadinya mengatakan Hudzaifah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rajulan la yutimmur ruku'a was sujud. Hudzaifah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kemudian Hudzaifah mengatakan kepada orang itu, setelah selesai sholat tentunya ya, Hudzaifah mengatakan, ma sholaita walau mutta, jika kamu mati mutta ala ghairil fitrah. Ini berat, ini mengerikan sebetulnya. Jika kamu mati dengan cara sholat seperti itu, mutta ala ghairil fitratil lati fattarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kamu mati bukan di atas fitrah. Di sini fitrah itu agama ya. Fitrah dengan arti agama teh siga di surat kenanya Imam ini nih seperti di surat Ar-Rum ayat 30-an gitu.
Surat Ar-Rum. Sebentar nih. Ini fitrah dengan arti agama hanya di surat Ar-Rum. Mana surat Ar-Rum teh? Ya, ayat 30. Betul nih. Ayat 30 dah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkanlah, wajahkanlah, hadapkanlah, arahkanlah, artinya madep, bahasa saudara mah sing madep atuh. Hadapkanlah, arahkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas. Nah ini nih fitratallahi, yaitu agama Allah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah, arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallah, yaitu agama Allah. Allati fattoron nasa, yang Allah jadikan agama bagi seluruh manusia. Allati fattoron nasa alaiha, Allah telah menciptakan manusia menurut, disesuaikan gitulahnya dengan fitrah dari Allah tersebut. Kita kembali ke judulnya. Menurut Imam Bukhari bagaimana? Imam Bukhari kan hanya sepotong kalimatnya. Bab apa nih? Bab jika tidak menyempurnakan sholatnya. Imam Bukhari itu tega nyebut lagi. Tega nyebutkan lagi. Ini Huzaifah bilang apa? Jika judulnya demikian ya, Imam Bukhari tanya babun iza lam yutimar ruku'a, itu koma kalimatnya sampai di sana karena itu kalimatnya kalimat syarat, jika maka. Tapi ya inilah Imam Bukhari. Kira-kira menurut kita bagaimana? Itulah Imam Bukhari teh. Menurut kamu bagaimana? Ini babnya demikiannya. Jika tidak menyempurnakan rukunya. Nah Imam Bukhari kalimatnya sampai di sana. Seolah-olah Imam Bukhari itu menurut kamu bagaimana? Kalau menurut Imam Bukhari sengaja Imam Bukhari tidak menyebutkan kan ya. Di judul ini kan Imam Bukhari tidak menyebut, maka itu Imam Bukhari tidak menyebut. Imam Bukhari cukup menjawabnya dengan hadis yang ada di bab ini. Lihatlah Imam Bukhari seolah-olah demikian. Lihatlah Huzaifah mengatakan apa. Imam Bukhari itu kan jawabannya tak hadis. Imam Bukhari mah judulnya teh kitu mentak kan. Iya ya Imam Bukhari mengajar teh. Seperti inilahnya Imam Bukhari gitu, membimbing, mengajar orang untuk berpikir, untuk memahami. Bab apabila tidak menyempurnakan ruku, maka itu kan orang menuntut itu kan, ya maka apa, maka bagaimana? Imam Bukhari nggak ngomong. Imam Bukhari hanya mengatakan jika tidak menyempurnakan ruku, terus makanya bagaimana? Dimasukkanlah hadis ini oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Jadi Imam Bukhari itu, lihatlah apa yang dikatakan oleh Huzaifah. Apa sih maknanya kata-kata ini? Ma sholaita. Karena Huzaifah mengatakan demikian. Ini makna kalimat ini bagaimana? Huzaifah mengatakan seperti ini kan ketika melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukunya. Huzaifah mengatakan kamu sama dengan tidak sholat. Ternyata hal ini berani-beraninya, itulah anggaplahnya, berani-beraninya Huzaifah mengatakan demikian. Benar tidak sah? Karena masolaita itu kan artinya sama dengan tidak sholat. Kalau terjemah harfiah nama masolaita itu artinya kamu tidak sholat. Padahal kan mengerjakannya. Berarti kan maknanya menjadi ya sholatnya dikerjakan tapi sama dengan tidak sholat.
Pantas kalau lanjutannya, jika kamu mati dengan cara sholat tersebut, berarti kan setiap mengerjakan hakikatnya orang itu tidak sholat, sama dengan tidak sholat. Maka kamu mati bukan di atas fitrah agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Karena di dalam agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu ada ibadah sholat. Kamu tidak sholat, kamu meninggalnya bukan di atas fitrah. Bahkan ada yang memaknainya bukan muslim. Ada yang demikian ya, meskipun ya disebutnya telah ada dua kelompok. Ada yang mengatakan oh berarti bukan muslim ya, nah ada yang demikian. Ada juga yang tetap sebagai seorang muslim, tapi seorang muslim yang persis kafir. Itu maknanya demikianlah ya. Tapi seorang muslim yang disebutannya persis kafir. Kalau kafir kan tidak pernah sholat pasti. Nah ini orang Islam yang ada juga sihnya orang Islam yang tidak sholat lagi. Yang sholat saja masih seperti ini. Yang sholat saja belum aman artinya. Yang mengerjakan sholat saja kan belum aman. Karena bisa jadi seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah di sini, kamu tidak sholat padahal kan mengerjakan. Nah, kenapa Hudzaifah berani mengatakan seperti ini? Dan ini dimuat nih oleh Imam Al-Bukhari kan. Ini dimuat nih oleh Imam Al-Bukhari ini di bab sekarang sebagai jawaban. Imam Bukhari memuat hadis ini sebagai jawaban dari judul, jika tidak menyempurnakan ruku maka nih jawabannya di hadis ini. Nah ternyata Hudzaifah mengatakan demikian itu, dia Hudzaifah Al-Yamani ini dia berpegang, dia bersandar kepada Rasulullah sebagai sumber kan tentang agama Islam itu kan Rasulullah. Ya, ternyata Hudzaifah ini bukan semata-mata artinya ya, bukan semata-mata menurut pendapat saya tidak sah, bukan berdasarkan pendapat. Hudzaifah itu punya landasan. Ya, landasannya yaitu hadis yang ini nih. Hadis yang terkenalnya al-musi'u sholatahu. Hadis nu ya teh hadis teh. Kalau nggak salah juga pernah nih ya hadisnya itu sudah dalam bab lah tentang kaifiat juga. Ada seseorang yang masuk ke dalam masjid kemudian sholat. Setelah selesai sholat, dia menghampiri Nabi mengucapkan salam. Oleh Rasulullah dijawab salamnya. Setelah menjawab salam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan irji, balik lagi kamu, fa innaka lam tusolli, karena kamu itu tidak sholat. Ya gerah hadisna nu mana eta teh. Sebentar nih ya. Sebentar nih. Ini hadisnya riwayat Bukhari juga di hadis seperti ini. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Ini hadis Bukhari juga nih. Abu Hurairah nih berkata, menerangkannya, Abu Hurairah yang menerangkannya. Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang laki-laki yang masuk masjid dan langsung sholat. Kemudian menghampiri Rasulullah SAW memberi salam. Beliau menjawab salam orang itu dan berkata kepadanya, irji. Nah ini aslinya nih redaksi Arabnya. Fa inna irji fasolli. Kembali kamu dan sholat. Fa inna kalam tusolli. Karena kamu tidak sholat. Kemudian orang itu kembali seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, kembali ke tempat sholatnya maksudnya ya. Orang itu kembali ke tempat sholatnya, kemudian
sholat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai orang itu menghampiri Rasulullah mengucapkan salam lagi, oleh Rasulullah dijawab, dan kedua kalinya Rasulullah mengatakan irji fa'in fasolli, kembali kamu sholat, fa'inna kalam tu sholli, karena kamu sama atau karena kamu tidak sholat. Artinya kan bahwa dengan cara sholat seperti itu sama dengan tidak sholat. Nah, itu landasan Hudzaifah nih mengatakan seperti ini. Rasulullah SAW memerintahkan orang tadi, kembali kamu sholat. Fa inna kalam tusolli, karena dengan sholat seperti kan maknanya jadi demikian ya. Dengan sholat yang sudah kamu kerjakan tadi, kamu itu sama dengan tidak sholat. Ulangi sholat kamu, sholat lagi. Apa sih yang dilihat oleh Rasulullah? Kenapa Rasulullah menyimpulkan demikian? Ternyata kan bukan dari bacaan. Anggaplah kalau orang ini sholatnya jahar, mungkin orang itu jahar. Tapi mungkin juga kan sholat yang dilakukan oleh orang ini bacaannya sir. Jadi yang dilihat sampai Rasulullah menyimpulkan kamu sama dengan tidak sholat itu adalah dari kaifiat, dari pelaksanaannya. Tetap terutama soal ruku dan sujudnya, Rasulullah memerintahkan demikian itu. Nah, jadi Hudzaifah ini kan punya landasannya, dia mengatakan demikian. Kamu sama dengan tidak sholat. Jika kamu mati dengan cara salat seperti itu, kamu mati bukan di atas agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Hudzaifah mengatakan demikian itu berdasarkan sabda Nabi. Nah, di kejadian yang barusan, Nabi juga pernah mengatakan demikian kepada seseorang. Dan Nabi mengatakan demikian itu kenapa? Apanya gitunya? Terutama ini juga tentang ruku dan sujudnya. Maka Nabi memerintahkan, balik lagi kamu, kerjakan lagi sholatnya, ulangi. Bisa jadi secara keseluruhan ya orang itu sholatnya, makanya sebutannya hadis ini tentang al-musi'u sholatahu, itu orang yang buruk sholatnya. Dia mengerjakannya di hadapan Nabi, ya langsung bisa dinilai oleh Rasul, balik lagi, ulangi sholatnya, kerjakan lagi. Karena dengan sholat seperti itu kamu sama dengan tidak sholat. Artinya kan sama kan ya, artinya bahkan orang itu kan sudah selesai sholatnya, makanya dia menghampiri Nabi, mengucapkan salam karena sholatnya sudah selesai. Tapi kesimpulan Rasulullah, kamu sama dengan tidak sholat. Jadi sholat tadi dianggap tidak ada. Kenapa sampai demikian? Pada hadis tersebut pun ya Nabi melihat secara keseluruhan sih. Dan tentunya kalau kaifiat sholat secara keseluruhan kan ruku dan sujudnya kan ada, berarti ya rukunya nggak bener, sujudnya nggak bener, duduknya nggak bener. Kamu cek Rasul teh iya sholat kut kaburadul kieu. Kumaha ieu sholat tapi kaawut-awutan, cik urang Sunda mah kumaha ieu sholat tapi kaawut-awutan gitu, balikan deui. Nah sekarang kalau bab ini nih ya, kembali ke Imam Bukhari membuat judulnya demikian. Kedua tema metode Imam Bukhari tema bab jika tidak menyempurnakan ruku pasti ada makanya. Kalau jika kan maka, nah Imam Bukhari tidak membuat kalimat lanjutannya. Imam Bukhari mengarahkan, bacalah hadis ini kira-kira seperti apa. Sama kan, kenapa Hudzaifah berani mengatakan demikian jika kamu tidak sholat? Kenapa bisa? Kenapa berani mengatakan demikian? Kan Hudzaifah berpegang kepada Nabi. Nabi juga pernah mengatakan demikian kepada orang yang buruk salatnya, yang jelek salatnya. Ini yang agak jadi agak panjang lagi. Nyentong kadinya tuh.
Soalnya kaitan yang bab adab nih. Kebetulan kan di kita kan mengkaji juga kitabul adab, ada kaitannya dengan sholat yang buruk. Hanya jadi panjang lah. Nah, singkatnya atau yang lebih pendek lah. Kita berandai-andai saja. Kita berandai-andai saja nih. Kalau kita sholat lalu diperhatikan oleh Nabi, kira-kira Nabi ngomong apa? Kira-kira mau bagaimana? Kalau kita mengerjakan sholat, ya kita juga kan mengerjakan sholat. Aneh gitu, karena tadi Rasulullah kan menyebutkan, aku bisa melihat sholat kamu. Emang Rasulullah nggak lihat kita mengerjakan sholat seperti apa? Rasulullah juga tahu sholat kita seperti apa, hanya Rasulullah tidak lagi kan bisa berbicara ulangi sholat kamu karena beliau sudah tidak ada, tapi Rasulullah melihat sholat bukan hanya para sahabat. Rasulullah pasti gitu nantinya, kalaupun tidak sekarang, nanti Rasulullah juga akan tahu sholat kita itu seperti apa, yaitu ketika kita dihisab, kan Rasulullah itu jadi saksi. Ketika dihisab kan diungkapkan seluruh amal, tah kieu ye salatna si anu, kieu ye salatna si A, kieu ye salatna si B, oleh Rasulullah dilihat. Ah, salatnya gitu. Mun di dunia baheula pasti Rasulullah akan memerintahkan ulangi salat kamu. Maksud sayanya bahwa apa yang disabdakan Rasulullah kepada orang tadi itu harus menjadi perhatian. Andai gitu kan, kalau Rasulullah sekarang masih ada melihat kita sholat, kira-kira Rasulullah ngomong apa? Manganing 10-an tahun, gawat ya. Padahal kita sholat sudah puluhan tahun, kita juga umatnya sama seperti orang tadi, yang oleh Rasulullah diperintahkan ulangi sholat kamu, karena dengan sholat seperti itu kamu sama dengan tidak sholat. Berlaku nggak sabda Rasulullah itu bagi kita sekarang? Mau dipasang CCTV masih gana ya kirimkan lah kita tah filmna ka Nabi. Iyo saha iyo di masjid mana ya? Cek Nabi itu di masjid mana ya? Pakte diunggal masjid di seluruh dunia aing teu baralek jelema salat cek Nabi itu sih gana teu balik kabeh cenah salat teh kumaha tuh.